Udah ya. Oke. I have feelings for you, Sebastian. What's wrong? This beating in my chest won't stop back up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Mat Edu Study. Ini saya punya quote baru. Serta asa di tengah kulon. Kuliah online bersama dengan pengajar yang selalu belajar. Tarara. Krik-krik banget nggak sih? Oke. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel saya. Semoga nanti ini bisa bermanfaat bagi kalian, bisa menjadi bisa jadi salah satu video yang bisa kalian simak di tengah-tengah kuliah online ini. Sebenarnya saya kangen sih ketemu sama kalian gitu kan, apalagi sama beberapa di antara kalian di Rumble D maupun di Rumble E, tapi ya mau gimana lagi, kita harus tetap stay at home dulu karena nanti ini emang yang terbaik bagi kita untuk beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan. Oke, hari ini kita akan mengkaji terkait dengan higher order thinking skill. Ya, ini adalah gongnya dari kemampuan dan keterampilan di Forsi di kurikulum 2013, karena HOTS ini memang jadi bahan perbincangan bagi ahli-ahli di kependidikan maupun di pembelajaran, khususnya untuk pembelajaran dan pendidikan matematika. Oke. Why kita harus mengkaji HOTS? Jelas bahwa HOTS itu merupakan keterampilan yang menjadi primadona dalam pelaksanaan pembelajaran matematika. Selanjutnya, HOTS juga menjadi roh dalam kegiatan penyelesaian masalah matematika dan merupakan kombinasi dari berbagai kemampuan atau keterampilan yang penting dalam pembelajaran matematika. So, why kita harus mempelajari HOTS bagi siswa? Ini alasannya, gitu kan? Oke, definisi urgensi, problematika, dan indikator penilaian dari higher order thinking skill. Ini sebenarnya kalau definisi sebenarnya nggak ada definisi pastinya ya, karena HOTS itu menurut beberapa peneliti atau menurut beberapa ahli itu mereka punya kajiannya mereka masing-masing. Ada yang menyebutkan bahwa HOTS ini adalah yang A. Kemudian peneliti lain menyebutkan HOTS itu B, C, dan D, dan lain sebagainya. Tergantung nanti kalian menggunakan menggunakan definisi yang mana. Yang jelas kalau kalian pakai definisi A, runtut ke bawah nanti sampai indikator harus A semua. Karena kalau misalnya nanti tiba-tiba A, definisinya A, tapi kalian menggunakan indikator yang B, pasti akan ada perbedaan atau ada kontradiksi antara definisi dengan indikator yang dipakai. Jadi saran saya kalau misalnya memang dari awal sudah menggunakan definisi A dari ahli A, nanti indikatornya juga dari ahli A. Di sini nanti akan saya sampaikan beberapa peneliti atau ahli yang mengungkapkan definisi dan juga indikator terkait dengan HOTS itu sendiri. Okay, the thinking skill in Bloom taxonomy consider lower order thinking, include knowledge and comprehension, while the thinking skill of analyze, synthesis, and evaluation are considered higher order thinking skill. Application often falls into both category. Jadi di sini menurut Thomson, ini salah satu peneliti, dia menggunakan definisi HOTS dan juga LOTS berdasarkan taksonomi Bloom yang lama. Di mana dia menyebutkan bahwa LOT itu adalah knowledge and comprehension, sedangkan untuk HOT itu adalah analysis, synthesis, and evaluation. Dan aplikasi itu termasuk ke dalam kedua-duanya. Ini menurut Thomson, dan dia mendefinisikan HOTS berdasarkan taksonomi Bloom yang lama. Kenapa saya tadi menyebutkan taksonomi Bloom yang lama? Karena ada taksonomi Bloom yang baru. Nanti saya sampaikan di sini. Sebentar. Nah, inilah taksonomi Bloom yang baru. Jadi ada yang paling bawah itu remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating. Nah, apa itu penjelasannya nanti silakan kalian searching sendiri, karena sekarang kan kalian bisa gampang lah pakai Google. Hai Google, apa itu remembering? Semuanya bisa keluar.
Yang jelas kalau remembering itu kemampuan atau C1 atau namanya C1 ya, itu dia lebih ke kemampuan dasar. Jadi siswa paham. Siswa bisa mengingat, cuman mengingat tok. Tapi belum tentu dia paham. Nah, kalau misalnya di stage yang lebih atas, understanding dia sudah paham. Setelah dia sudah paham, dia bisa mengaplikasikan pengetahuannya atau di-applying. Kalau dia sudah bisa mengaplikasikan, dia bisa menganalisis untuk masalah-masalah yang lainnya. Setelah itu dia bisa mengevaluasi. Dan yang terakhir dia bisa membuat konsep baru atau membuat ide baru terkait dengan penyelesaian suatu masalah. Jadi tadi ya, remembering itu lebih ke mengingat, C1, understanding itu C2, memahami, applying berarti C3 dia lebih ke menerapkan, analyzing dia sudah bisa menganalisis atau di C4, evaluating di atasnya analisis dia sudah bisa mengevaluasi mana yang benar, mana yang salah, mana yang paling tepat, mana yang paling cepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Dia C5 dan yang terakhir creating atau dia bisa membuat atau menghasilkan ide baru. Atau dia C6. Oke. Ini menurut Newman and Wheelich. Keterampilan HOT mendefinisikan keterampilan HOT sebagai keterampilan yang mensyaratkan siswa untuk dapat memanipulasi informasi dan ide dalam berbagai macam cara, kemudian mentransformasikan ide tersebut dalam pengertian dan implikasi. Ini menurut Newman and Wheelich. Yang selanjutnya, Widodo dan Kadarwati menyatakan bahwa dengan menjelaskan keterampilan HOT pada siswa akan belajar lebih dalam, menyadari bahwa knowledge is stick, memahami konsep lebih baik, dapat membedakan ide dan gagasan secara jelas, berargumen dengan baik, mampu memecahkan masalah, mampu mengkonstruksi penjelasan, mampu membuat hipotesis, serta memahami hal-hal kompleks menjadi lebih jelas. Ini manfaatnya HOTS menurut Widodo dan Kadarwati. Sedangkan menurut Ennis dan Weary menyatakan bahwa kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan HOT bagi siswa itu lebih tinggi karena mengembangkan keterampilan ini akan mendiagnosis tingkat pemikiran siswa yang lebih mutakhir. Kemudian memberikan umpan balik kepada siswa tentang tingkat pemikiran mereka dan mendorong mereka untuk berpikir dengan cara yang lebih baik, serta yang selanjutnya memberi informasi untuk mencapai tujuan pendidikan, serta melakukan studi tentang bagaimana mengajarkan keterampilan HOT. Jadi ini dia menyebutkan kenapa sih HOT itu harus dikaji. Yang pertama tadi siswa itu bisa mendiagnosis pemikirannya, kemudian bisa memberikan umpan balik terkait dengan tingkat pemikiran mereka sendiri dan juga mendorong mereka untuk bisa berpikir dengan cara yang lebih baik. Kemudian siswa juga mampu mengetahui informasi terkait dengan capaian tujuan pembelajaran, dan yang terakhir harus dilakukan studi untuk keterampilan HOT. Nah, ini definisi HOTS berdasarkan Brookhart dalam 3 kategori, yaitu transfer, berpikir kritis, dan problem solving. HOT sebagai problem solving adalah siswa mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah pada kehidupan akademis maupun kehidupan nyatanya secara kreatif. Yang kedua, HOT sebagai berpikir kritis berarti siswa mampu bernalar, berpikir reflektif, dan membuat keputusan sendiri. Yang terakhir, HOT sebagai transfer, ini saya balik ya. Berarti siswa dapat menghubungkan pembelajaran dengan unsur-unsur yang lain. Selain itu, Brookhart 2010 juga mengklasifikasikan HOT dalam 5 kategori berpikir. Yang pertama ada analisis, evaluasi, dan penciptaan. Ini tadi yang punyanya belum versi yang baru. Kemudian penilaian logis, judgment dan berpikir kritis, problem solving, dan yang terakhir kreativitas dan berpikir kreatif. Selanjutnya ini menurut King, Gadsden, dan Rohani. Proses berpikir yang terlibat dalam higher order thinking skill. Ada 5, yang pertama metakognitif, reflektif, kreatif, logis, dan kritis. Semuanya if, dan is. Jadi 3 if dan 2 is. 3 if dan
itu kognitif, reflektif, kreatif, logis, dan kritis. Ngapalin kayak gitu aja nanti. Jadi nanti kalau ada quiz sudah paham. Metakognitif itu apa? Silakan dibaca. Ini ada penjelasannya. Menunjuk pada berpikir tingkat tinggi yang melibatkan kontrol aktif terhadap proses kognitif dalam pembelajaran. Selanjutnya, reflektif itu kemampuan berpikir di mana seorang siswa mengetahui dan mengimplikasikan sebaik mungkin untuk menjadi sadar atas alasan dan bukti yang mendukung kesimpulannya. Indikatornya ada 5, reporting, responding, relating, reasoning, and reconstructing. Ini menurut Henderson. Terus kalau berpikir kreatif, kemarin sudah kita kaji, kemampuan untuk merasakan adanya masalah, membuat beberapa dugaan, menghasilkan gagasan-gagasan baru, dan kemudian mengkomunikasikan hasilnya. Kalau ini dia menurut Wang itu ada 4, ini bersama dengan yang menurut sebenarnya Goodfield, lupa namanya awalnya saya lupa. Ada fluency, flexibility, originality, dan elaboration. Berpikir logis, ini hampir setipe dengan kritis, tapi beda. Ada 5 kecakapan terkait dengan berpikir logis. Yang pertama ada writing logically, detecting inconsistency and lack of clarity in a group of sentence. Yang ketiga, supporting issue and argument. Yang keempat, detecting and avoiding fallacies atau reasoning error. Dan yang terakhir, generating and improving argument and explanation. Ini berpikir logis. Yang terakhir, berpikir kritis. Itu proses kognitif yang kompleks dan memungkinkan siswa mampu menyelesaikan permasalahan, membuat keputusan, mengevaluasi informasi, dan merumuskan kesimpulannya. Oke, cukup terkait dengan materi HOTS tadi ya. Ada definisinya, kemudian ada pentingnya, tujuannya, kemudian ada penjabarannya, HOTS itu apa, kemudian kemampuan apa sih yang berhubungan dengan HOTS. Selanjutnya, kalian harus mengembangkan soal. Langkah pertamanya adalah kita harus mengembangkan kisi-kisi soalnya. Sudah ada contohnya, silakan dicek terlebih dahulu. Kemudian, silakan nanti kalian bisa diskusi online melalui WhatsApp group jika dibutuhkan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan didiskusikan. Ini untuk semua rombel D maupun rombel E. Kemudian tugasnya kalian membuat kisi-kisi soal sesuai dengan materi yang kalian miliki dan disesuaikan dengan HOTS. Yang sesuai aja ya materinya. Jadi tidak semua materi itu bisa dikaji HOTS. Bisa sih sebenarnya, tapi kalian harus bisa mengidentifikasi mana yang bisa untuk kreatif, mana yang bisa untuk HOTS, mana yang bisa untuk literasi. Kalau literasi kemungkinan semuanya bisa. Pembacaan masalah juga bisa semua. Kolaborasi itu bukan kognitif. Nanti akan kita kaji di video setelah ini. Oke. Tugasnya nanti dikumpulkan di Elena. Dicek aja di Elena nanti seperti apa penugasannya. Kalau misalnya diminta untuk mengumpulkan di Elena, dikumpulkan di Elena. Tapi kalau misalnya nanti saya mintanya dikumpulkan di PT, ya dikumpulkan di PT. Itu ya. Cukup sekian terkait dengan materi HOTS atau Higher Order Thinking Skill. Jika ada yang ditanyakan, silakan disampaikan di kolom komentar di bawah ini. Atau bisa VA langsung ke saya atau melalui diskusi online di WhatsApp group. Atau kalian bisa menanyakannya melalui DM saya atau direct message di Instagram saya di @adisatrio_s149 atau bisa menanyakan melalui email di adisatrio@mail.unnes.ac.id. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktu untuk menyimak materi ini. Semoga bermanfaat di tengah pandemi COVID-19. Selalu jaga kesehatan, stay at home aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.